terdapat 5 alasan yang umum menjadi latar belakang dilakukannya dedolarisasi oleh suatu negara. Di antaranya, kedaulatan ekonomi, risiko ketidakstabilan, sanksi ekonomi, diversifikasi risiko, dan pertumbuhan ekonomi. Alasan yang pertama yaitu kedaulatan ekonomi. Negara-negara ingin memiliki kendali yang lebih besar atas kebijakan moneter dan keuangan mereka. Dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang dominan dalam sistem keuangan global, negara-negara dapat mempertahankan kedaulatan ekonomi mereka dan memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengatur kebijakan ekonomi mereka sendiri. Alasan yang kedua yaitu risiko ketidakstabilan. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat dan ketidakpastian ekonomi global dapat menjadi risiko bagi negara-negara yang terlalu tergantung pada dolar. Dalam beberapa kasus, negara-negara mencari alternatif untuk mengurangi risiko ini dan melindungi stabilitas ekonomi mereka dengan memperkuat mata uang nasional atau menggunakan mata uang lain yang dianggap lebih stabil. Alasan yang ketiga yaitu sanksi ekonomi. Negara-negara yang menghadapi sanksi ekonomi dari negara lain atau tekanan ekonomi tertentu dapat mencari cara untuk mengurangi dampaknya dengan melakukan dedolarisasi. Dengan mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional, negara-negara ini dapat memperkuat mata uang nasional mereka, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mengurangi pengaruh ekonomi negara-negara lain. Alasan yang keempat yaitu diversifikasi risiko. Dalam rangka mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan, beberapa negara memilih untuk mendiversifikasikan mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Dengan menggunakan lebih dari satu mata uang, negara-negara dapat menghindari terlalu tergantung pada satu mata uang tunggal dan mengurangi dampak yang mungkin terjadi jika terjadi gejolak pada mata uang tersebut. Alasan yang kelima yaitu pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dalam suatu wilayah atau blok ekonomi tertentu mungkin memiliki tujuan untuk memperkuat integrasi regional dan meningkatkan perdagangan dalam mata uang regional mereka sendiri. Dalam hal ini, negara-negara tersebut dapat melibatkan dedolarisasi sebagai langkah menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Bagaimana cara negara-negara untuk melakukan dedolarisasi? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama yaitu meningkatkan penggunaan mata uang nasional. Negara-negara dapat mendorong penggunaan mata uang nasional mereka dalam transaksi ekonomi domestik dan internasional. Hal ini dapat melibatkan kebijakan pemerintah untuk mendorong perusahaan dan individu untuk menggunakan mata uang nasional dalam transaksi perdagangan, investasi, dan pembayaran. Pemerintah juga dapat menyediakan insentif ekonomi seperti pembebasan pajak atau keringanan biaya transaksi untuk mendorong penggunaan mata uang nasional. Cara yang kedua yaitu kerjasama mata uang regional. Beberapa negara dalam wilayah yang sama dapat bekerja sama untuk mengembangkan dan mempromosikan penggunaan mata uang regional. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin perjanjian dan kerjasama antar negara untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dalam mata uang regional. Contoh dari hal ini adalah Uni Moneter Eropa dengan penggunaan euro di beberapa negara Eropa. Cara yang ketiga yaitu diversifikasi cadangan devisa dolar Amerika Serikat. Negara-negara dapat mengurangi jumlah cadangan devisa mereka dalam bentuk dolar Amerika Serikat dengan menukar sebagian cadangan mereka dengan mata uang negara lain seperti euro, yuan, atau mata uang lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan memperkuat mata uang nasional. Cara yang keempat yaitu swap pada perdagangan bilateral. Negara-negara
dapat memfasilitasi perdagangan bilateral dengan mitra dagang mereka dalam mata uang lokal. Ini dapat dilakukan melalui penandatanganan perjanjian perdagangan dan pembayaran langsung antara negara-negara tanpa melibatkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perantara. Swap mata uang antar negara juga dapat digunakan untuk memfasilitasi perdagangan dalam mata uang lokal. Cara yang kelima yaitu sistem keuangan alternatif. Negara-negara dapat mengembangkan infrastruktur keuangan alternatif yang memungkinkan transaksi dan pembayaran internasional tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat melibatkan pengembangan sistem pembayaran dan clearing yang independen dari sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Cara yang keenam yaitu kebijakan pajak dan hukum. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak dan hukum untuk mempengaruhi penggunaan mata uang asing. Misalnya, mereka dapat memberlakukan pajak atau pembatasan khusus terhadap transaksi dalam mata uang asing, atau memberikan insentif pajak untuk penggunaan mata uang nasional. Cara yang terakhir yaitu kampanye dan edukasi dedolarisasi. Pemerintah dapat mengadakan kampanye kesadaran dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi tentang manfaat dan proses dedolarisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kedaulatan ekonomi dan mempromosikan keuntungan dari menggunakan mata uang nasional. Terdapat beberapa potensi keuntungan bagi negara yang melakukan dedolarisasi, antara lain kedaulatan ekonomi, stabilitas keuangan, penghematan biaya, efektivitas moneter, dan integrasi regional. Manfaat yang pertama yaitu kedaulatan ekonomi. Dedolarisasi dapat memberikan negara lebih banyak kendali atas kebijakan moneter dan keuangan mereka. Dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, negara dapat mempertahankan kedaulatan ekonomi dan memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengatur kebijakan ekonomi mereka sendiri. Potensi yang kedua yaitu stabilitas ekonomi. Negara-negara yang terlalu tergantung pada dolar Amerika Serikat dapat mengalami risiko tinggi ketika terjadi fluktuasi nilai tukar atau ketidakstabilan ekonomi global. Dengan melakukan dedolarisasi, negara-negara dapat mengurangi risiko ini dan melindungi stabilitas ekonomi mereka dengan menggunakan mata uang yang dianggap lebih stabil atau memperkuat mata uang nasional mereka sendiri. Potensi yang ketiga yaitu stabilitas keuangan. Dedolarisasi memungkinkan negara-negara untuk mendiversifikasi mata uang yang mereka gunakan dalam perdagangan internasional. Dengan menggunakan lebih dari satu mata uang, negara dapat mengurangi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan ketidakstabilan dalam satu mata uang tunggal. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi dampak potensial dari perubahan di pasar mata uang tertentu. Potensi yang keempat yaitu penghematan biaya transaksi. Negara yang melakukan dedolarisasi dapat mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan penggunaan mata uang asing. Transaksi yang melibatkan mata uang asing seringkali melibatkan biaya konversi mata uang, risiko nilai tukar, dan biaya tambahan lainnya. Dengan memperkuat mata uang nasional atau menggunakan mata uang regional, negara dapat menghindari biaya-biaya tersebut dan meningkatkan efisiensi transaksi internasional. Potensi yang kelima yaitu efektivitas kebijakan moneter. Dengan dedolarisasi, negara dapat memiliki pengaruh yang lebih besar pada kebijakan moneter mereka sendiri. Mereka dapat mengelola suku bunga, inflasi, dan kebijakan lainnya dengan lebih bebas tanpa terlalu dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang mungkin diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Potensi yang keenam yaitu integrasi regional. Dedolarisasi dapat memperkuat integrasi ekonomi regional dengan mendorong perdagangan dan investasi dalam mata uang regional. Hal ini dapat memudahkan dan mendorong pertumbuhan perdagangan antara negara-negara dalam wilayah yang sama, meningkatkan konektivitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan.
Meskipun dedolarisasi memiliki beberapa potensi manfaat, tetapi hal ini juga melibatkan risiko dan kelemahan yang perlu diperhatikan oleh negara-negara yang melakukannya, meliputi fluktuasi nilai tukar, risiko likuiditas, biaya transisi, sanksi ekonomi, risiko sistemik, dan keterbatasan akses. Risiko yang pertama yaitu fluktuasi nilai tukar. Dedolarisasi dapat meningkatkan ketidakpastian dalam nilai tukar mata uang nasional. Ketika negara beralih dari penggunaan dolar Amerika Serikat, nilai tukar mata uang nasionalnya dapat terpengaruh oleh faktor-faktor seperti pasokan dan permintaan yang lebih kuat. Fluktuasi nilai tukar yang besar dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas ekonomi negara tersebut, termasuk pada harga impor dan ekspor, utang luar negeri, dan arus modal. Risiko yang kedua yaitu risiko likuiditas. Dengan melakukan dedolarisasi, dapat mempengaruhi likuiditas suatu negara. Negara yang bergantung pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan devisa dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas mereka jika terjadi krisis keuangan atau ketidakseimbangan pembayaran. Jika mata uang nasional atau mata uang alternatif yang digunakan dalam dedolarisasi tidak memiliki likuiditas yang cukup, negara dapat menghadapi risiko ketidakcukupan dana yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Risiko yang ketiga yaitu adanya biaya transisi. Dedolarisasi dapat melibatkan biaya transisi yang signifikan. Negara harus mengubah sistem keuangan dan infrastruktur, melakukan perubahan hukum dan peraturan, serta mengedukasi masyarakat dan pelaku ekonomi tentang perubahan yang terjadi. Biaya ini dapat mencakup biaya administrasi, biaya konversi mata uang, dan biaya adaptasi yang terkait dengan transisi menuju penggunaan mata uang nasional atau mata uang alternatif. Risiko yang keempat yaitu risiko sanksi ekonomi. Negara-negara yang melaksanakan dedolarisasi sebagai tanggapan terhadap sanksi ekonomi dapat menghadapi risiko lebih lanjut. Negara tersebut dapat menghadapi konsekuensi dan tekanan lebih lanjut dari negara yang memberlakukan sanksi. Negara tersebut dapat mengalami kesulitan akses ke pasar keuangan global, kehilangan hubungan perdagangan dengan mitra dagang, atau mengalami hambatan ekonomi lainnya. Risiko yang kelima yaitu adanya risiko sistemik pasar keuangan. Dedolarisasi dapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global. Perubahan besar dalam penggunaan dolar Amerika Serikat dapat mengganggu pasar keuangan global dan menyebabkan volatilitas dalam mata uang dan instrumen keuangan. Hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi secara global dan meningkatkan risiko sistemik. Risiko yang keenam yaitu keterbatasan akses ke pasar keuangan global. Negara-negara yang melakukan dedolarisasi mungkin menghadapi keterbatasan akses ke pasar keuangan global. Mata uang nasional atau mata uang alternatif mungkin tidak memiliki daya tarik yang sama bagi investor global seperti dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk mendapatkan akses ke pendanaan luar negeri atau untuk menarik investasi asing secara signifikan. Keputusan untuk melakukan dedolarisasi adalah keputusan politik dan ekonomi yang kompleks dan dapat memiliki konsekuensi yang beragam tergantung pada kondisi dan strategi yang diterapkan oleh negara tersebut. Tingkat dedolarisasi dapat bervariasi antar negara dan beberapa negara mungkin hanya mengambil langkah-langkah terbatas dalam proses dedolarisasi. Selain itu, situasi ekonomi dan kebijakan pada tingkat nasional, regional, ataupun global dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga kondisi dedolarisasi juga dapat mengalami perubahan. Dalam melaksanakan dedolarisasi, penting bagi negara untuk melakukan analisis yang cermat mengenai risiko dan keuntungan yang terkait. Diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan hasil dari dedolarisasi. Demikian video kami kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.
Terima kasih.